Halo guys, kembali lagi pada sesi berkimia. Belajar kimia bareng Beryl. Hari ini kita akan membahas mengenai stoikiometri reaksi pengompleksan atau reaksi pembentukan senyawa kompleks. Seperti yang bisa teman-teman baca pada layar, heksadekakarbonil heksarodium atau RH6CO16 kali adalah kristal berwarna hitam yang dapat larut dalam pelarut organik. Senyawa tersebut dapat disintesis dari rhodium 2 asetat bimer sesuai dengan persamaan reaksi yang bisa kita sama-sama lihat pada layar. Selanjutnya, struktur kedua kompleks rhodium tersebut diberikan di bawah ini teman-teman. Yang pertama, ini adalah gambar dari struktur heksadekakarbonil heksarodium, dan yang di samping kanannya adalah struktur dari salah satu material startnya, yakni rhodium 2 asetat bimer teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita pindah pada pertanyaan bagian A. Untuk bagian A, suatu sampel mengandung rhodium 2 asetat bimer. 4,2 gram sampel direaksikan sesuai dengan reaksi menghasilkan kristal seberat 1,428 gram. Berapa persen massa rhodium 2 asetat bimer di dalam sampel jika seluruh rhodium 2 asetat bimer membentuk heksadekakarbonil heksarodium? Pertama-tama, kita mencatat terlebih dahulu informasi yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah massa dari sampel sebesar 4,2 gram. Selanjutnya, massa dari kristal atau padatan yang terbentuk, dalam hal ini adalah massa heksadekakarbonil heksarodium, karena merupakan satu-satunya produk dari reaksi yang berwujud padat, yakni sebesar 1,428 gram. Selanjutnya, data AR dari setiap atom memudahkan kita untuk menghitung massa molekul relatif dari tiap senyawa. Yang pertama, MR dari rhodium 2 asetat dimer atau RH2O2 CCH3 4 kali, berdasarkan perhitungan didapatkan sebesar 442 gram per mol. Selanjutnya, untuk massa molekul relatif atau MR dari heksadekakarbonil heksarodium atau RH6CO16 kali, berdasarkan perhitungan itu didapatkan sebesar 1066 gram per mol. Jadi, mula-mula kita harus menentukan mol dari produk yang terbentuk. Dalam hal ini adalah heksadekakarbonil heksarodium. Dari konsep mol, kita tahu bahwa mol dari suatu zat itu didapat dari massa dibagi dengan MR dari zat tersebut. Jadi, mol dari heksadekakarbonil heksarodium itu didapat dari massa heksadekakarbonil heksarodium dibagi dengan MR dari heksadekakarbonil heksarodium atau RH6CO16 kali. Dari soal, kita tahu bahwa massa kristal dalam hal ini adalah massa heksadekakarbonil heksarodium yang diperoleh itu sebesar 1,428 gram. Sementara MR perhitungannya itu didapatkan sebesar 1066 gram per mol, sehingga hasil dari pembagian ini sebesar 1,340 kali 10 pangkat minus 3 mol. Jadi mol produk dalam hal ini heksadekakarbonil heksarodium yang didapatkan sebesar 1,340 kali 10 pangkat minus 3 mol. Selanjutnya di sini adalah kita harus menentukan mol dari
rhodium 2 asetat dimer. Karena pada bagian A ditanyakan persen massa dari rhodium 2 asetat dimer, yang mana kita dapat menghitungnya berdasarkan konsep mol, hubungan antara mol dan massa. Jadi selanjutnya di sini kita menghitung mol dari rhodium 2 asetat dimer atau RH2O2 CH3 4 kali. Jadi setiap 3 mol dari rhodium 2 asetat dimer, dalam hal ini RH2O2 CCH3 4 kali, itu akan menghasilkan 1 mol heksadekakarbonil heksarodium atau RH6CO16 kali. Sehingga mol dari rhodium 2 asetat dimer itu didapatkan dari koefisien mol dari rhodium 2 asetat dimer dibagi dengan koefisien heksadekakarbonil heksarodium dikali dengan mol heksadekakarbonil heksarodium. Jika ditulis itu 3/1 dikali dengan mol dari heksadekakarbonil heksarodium 1,340 kali 10 pangkat minus 3 mol. Jadi didapatkan sebesar 4,020 kali 10 pangkat minus 3 mol. Jadi mol dari rhodium 2 asetat dimer itu sebesar 4,02 kali 10 pangkat minus 3 mol. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah kita menghitung massa dari rhodium 2 asetat dimer, yang mana berdasarkan hubungan konsep mol bahwa massa dari suatu zat itu didapatkan dari perkalian antara mol zat tersebut dengan mR-nya atau massa molekul relatifnya. Jadi mol dari rhodium 2 asetat dimer pada perhitungan sebelumnya sebesar 4,02 kali 10 pangkat minus 3 mol. Selanjutnya kita kalikan dengan mR dari rhodium 2 asetat dimer. Jadi di sini ditulis untuk massa dari rhodium 2 asetat dimer itu didapat dari mol dikali dengan mR-nya. Sama dengan untuk molnya itu didapatkan 4,020 kali 10 pangkat minus 3 mol dikalikan dengan mR-nya. Berdasarkan perhitungan itu 442 gram per mol. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat untuk satuan molnya ini dia habis. Itu kita dapatkan massa dari rhodium 2 asetat dimer itu sebesar 1,777 gram. Kemudian pada bagian terakhir kita dapat menentukan persen massa dari rhodium 2 asetat dimer dalam sampel. Sehingga di sini tahap yang terakhir kita tulis kembali menghitung persen massa dari rhodium 2 asetat dimer atau RH2O2 CCH3 4 kali, di mana persen massa dari rhodium 2 asetat dimer itu didapatkan dari massa dari rhodium 2 asetat dimer dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Sehingga untuk massa rhodium 2 asetat dimer dari perhitungan sebelumnya kita dapatkan bahwa massanya sebesar 1,777 gram. Sementara itu untuk massa sampel dari soal kita tahu sebesar 4,2 gram. Jadi 1,777 gram dibagi 4,2 gram dikali 100% didapatkan sebesar 42%. Jadi persen massa rhodium 2 asetat dimer dalam sampel itu sebesar 42%.
62%. Selanjutnya teman-teman, kita pindah ke bagian B, di mana di sini dikatakan bahwa reaksi ini akan menghasilkan asam asetat dan karbon dioksida. Berdasarkan massa rodium 2 asetat dimer pada bagian A, tentukanlah volume asam asetat yang terbentuk. Diketahui massa jenis asam asetat 1,049 gram per mililiter. Jika kita melihat reaksi ini kembali teman-teman, di sini dilihat bahwa setiap 3 mol dari rodium 2 asetat dimer akan menghasilkan 12 mol dari asam asetat. Jadi kita tulis di sini bahwa 3 mol rodium 2 asetat dimer atau RH2O2CCH3 4 kali itu akan menghasilkan 12 mol dari asam asetat. Sehingga untuk mol dari asam asetat atau CH3COOH itu didapat dari koefisien asam asetat 12 dibagi dengan koefisien rodium 2 asetat dimer 3 dikali dengan mol dari rodium 2 asetat dimer. Jadi 12 per 3 dikali mol rodium 2 asetat dimer dari perhitungan sebelumnya itu didapatkan sebesar 4,020 kali 10 pangkat minus 3 mol. Jadi 12 per 3, 4 dikali 4,020 kali 10 pangkat minus 3 mol itu didapatkan sebesar 1,608 kali 10 pangkat minus 2 mol. Selanjutnya di sini kita dapat mencari massa dari asam asetat. Berdasarkan konsep hubungan antara mol dengan massa, bahwa massa suatu zat itu didapatkan dari perkalian antara mol dengan mR-nya. Jadi, massa dari CH3COOH itu didapat dari mol CH3COOH dikali dengan mR dari CH3COOH, yang mana untuk mol dari CH3COOH itu sebesar 1,608 kali 10 pangkat minus 2 mol dikali mR CH3COOH itu sebesar 60 gram per mol, sehingga di sini molnya habis. Didapatkan massa dari CH3COOH sebesar 0,9648 gram. Selanjutnya teman-teman, kita dapat menentukan volume dari asam asetat yang terbentuk. Dalam hal ini adalah CH3COOH, yang mana hubungan dari konsep massa jenis dikatakan bahwa massa jenis suatu zat itu didapatkan dari massa zat tersebut dibagi dengan volumenya, sehingga kita dapat mencari volume dari asam asetat dari hubungan ini. Sehingga volume CH3COOH itu didapatkan dari massa CH3COOH atau massa asam asetat dibagi dengan massa jenisnya atau rho dari CH3COOH, sehingga teman-teman massa CH3COOH yang didapatkan itu sebesar 0,9648 gram dibagi dengan massa jenisnya. Dari soal diketahui sebesar 1,049 gram per mililiter, sehingga satuan gramnya di sini bisa kita potong dan didapatkan volume asam asetat yang terbentuk dari reaksi tersebut sebesar 0,9197 mililiter. Jadi volume dari asam asetat yang terbentuk pada reaksi ini sebesar 0,9197 mililiter. Selanjutnya di sini teman-teman, bagian C atau bagian yang terakhir, di sini kita disuruh untuk menentukan massa total gas karbon dioksida. Jika asam asetat yang dihasilkan itu dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air,
menurut persamaan reaksi yang bisa dilihat pada layar. Jadi teman-teman, di sini saya menuliskan persamaan reaksinya ulang. Reaksi yang pertama merupakan reaksi pembentukan heksadekakarbonil heksarodium, sementara reaksi yang kedua merupakan reaksi pembakaran asam asetat, yang mana dari soal kita akan menentukan massa total dari karbon dioksida yang dihasilkan. Yang kita tahu hal tersebut merupakan akumulasi dari massa karbon dioksida pada reaksi pertama dan massa karbon dioksida pada reaksi kedua. Sehingga teman-teman, kita harus menghitung massa karbon dioksida dari masing-masing reaksi. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita menghitung massa karbon dioksida pada reaksi pertama, di mana pada reaksi pertama kita lihat untuk setiap 3 mol dari rhodium 2 asetat dimer atau RH2O2CCH3 4 kali, itu akan menghasilkan 6 mol karbon dioksida atau CO2. Sehingga mol dari karbon dioksida, dalam hal ini CO2, itu didapatkan dari koefisien CO2 6 dibagi dengan koefisien rhodium 2 asetat dimer 3 dikali dengan mol rhodium 2 asetat dimer, yang dari perhitungan pada bagian A kita peroleh sebesar 4,020 kali 10 pangkat minus 3 mol. Sehingga didapatkan di sini 6/32 kali 4,020 kali 10 pangkat minus 3 mol sebesar 8,040 kali 10 pangkat minus 3 mol. Jadi mol CO2 pada reaksi pertama itu sebesar 8,040 kali 10 pangkat minus 3 mol. Kemudian kita langsung dapat menentukan massa dari CO2 yang dihasilkan dari reaksi pertama berdasarkan hubungan antara mol dengan massa, bahwa massa dari CO2 pada reaksi pertama itu didapatkan dari mol CO2 dikali dengan MR dari CO2 pada reaksi pertama. Mol CO2 pada reaksi pertama itu sebesar 8,040 kali 10 pangkat minus 3 mol dikali dengan MrCO2 itu sebesar 44 gram per mol. Di sini mol dengan molnya habis, sehingga didapatkan massa CO2 pada reaksi pertama itu sebesar 0,3538 gram. Sehingga pada reaksi pertama dihasilkan karbon dioksida sebesar 0,3538 gram. Selanjutnya teman-teman, pada reaksi kedua, yakni reaksi pembakaran asam asetat dengan oksigen, itu akan menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Dari persamaan reaksi di atas kita tahu bahwa setiap 1 mol asam asetat yang dibakar, dalam hal ini CH3COOH, itu akan menghasilkan 2 mol karbon dioksida atau CO2. Sehingga untuk menentukan mol dari CO2 itu didapatkan dari koefisien CO2 2 dibagi koefisien asam asetat 1 dikali dengan mol dari asam asetat, yang pada bagian B kita tahu bahwa mol asam asetat didapatkan sebesar 1,608 kali 10 pangkat minus 2 mol. Jadi 2/12 kali 1,608 kali 10 pangkat minus 2 mol itu didapatkan sebesar 3,216 kali 10 pangkat minus 2 mol.
Jadi mol CO2 yang dihasilkan pada reaksi kedua sebesar 3,216 kali 10 pangkat minus 2 mol. Selanjutnya, sama halnya dengan bagian A, kita dapat menentukan massa dari CO2 yang terbentuk. Sehingga di sini dapat kita tulis bahwa massa CO2 itu didapatkan dari mol CO2 dikali dengan MR dari CO2 untuk reaksi kedua atau reaksi pembakaran asam asetat. Mol CO2 yang didapatkan itu sebesar 3,216 kali 10 pangkat minus 2 mol dikali MR CO2 44 gram per mol, sehingga di sini satuan molnya ini juga habis. Didapatkan massa CO2 pada reaksi kedua itu sebesar 1,415 gram. Jadi massa CO2 yang dihasilkan pada reaksi kedua sebesar 1,415 gram. Karena massa karbon dioksida total itu merupakan akumulasi massa karbon dioksida dari reaksi pertama dan dari reaksi kedua, maka massa karbon dioksida total itu didapat dari 0,3538 gram ditambah 1,415 gram sama dengan 1,769 gram. Jadi massa karbon dioksida total yang dihasilkan sebesar 1,769 gram yang merupakan akumulasi dari reaksi pembentukan heksadekakarbonil heksarodium dan juga reaksi pembakaran asam asetat. Oke teman-teman, sekian video berkimia hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun saran, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video-video pembahasan berkimia selanjutnya. See you!